Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang anak bapak semuanya. Ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah. Ya, kalian semuanya sehat ya. Baik. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan berdiri di doa yang kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mau nanya tentang kalian semuanya. Apa kalian hadir semuanya? Ada yang hadir siapa namanya? Putri siapa dia? Sakit, demam ya. Kita doakan semoga Putri lekas sembuh dan membaik dan segera datang ke sekolah beraktivitas bersama kita dan lanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi, materi kita hari ini yaitu silakan kalian buka bab 2 tentang konstitusi dan norma. Nah, kalian buku keduanya? Ya, baik. Sebelum Pak mulai materinya, tujuan pembelajaran kita Pak bacakan. Yang pertama, mengklarifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Kemudian, mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Kemudian, merumuskan pendapat secara sistematis dan logis. Dan menunjukkan sikap dan perilaku positif apabila pendapatannya tidak diterima oleh orang lain. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan musyawarah di lingkungannya. Oke, kita lanjut ya. Buka pada halaman 34. Norma. Pengertian norma, ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu? Enggak. Nah, baik, Bapak akan jelaskan sedikit apa itu norma ya. Bapak tengok dulu. Di sini Bapak juga akan menampilkan tentang video tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Sebelum itu, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai norma ini. Ya. Norma terbagi atas 4. Ya, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum. Nah, ya. Sebelum itu, Bapak akan menunjukkan video ini. Perhatikan video depan semuanya, anak-anak semuanya. Ya. Perhatikan videonya ya. Ini menjelaskan konstitusi norma di masyarakat. Gambar 21 pergaulan di masyarakat harus berlandaskan pada norma. Perhatikan gambar samping ini termasuk norma apa? Yang tahu? Nah, berikut contoh ini satu contoh ya, pergaulan masyarakat harus berlandaskan dengan pada norma. Ini norma. Lanjut. Ini ada contohnya juga. Nah, pada hari ini peserta didik kelas 4 STM Sumaju kembali akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ibu Ika telah berada di ruang kelas, begitu juga dengan para peserta di sini. Semuanya telah siap belajar dan mendengarkan penjelasan Ibu Ika. Nah, ini masuk norma apa ini? Pada pertemuan kali ini, Ibu Ika mengajak seluruh peserta didik kelas 4 untuk mengenal mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Para peserta didik pun sangat penasaran. Mereka ingin segera tahu apa yang masuk dengan norma itu. Rasa penasaran mereka sangat besar, bahkan ada di antara mereka yang langsung mengajukan pertanyaan. Saking penasaran siswanya. Lanjut. Salah satu siswa menunjuk namanya Nanda menanyakan arti norma. Sedangkan Rebo menanyakan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Bu Ika sangat memahami kondisi para peserta didik tersebut. Bu Ika langsung menghormati rasa penasaran peserta didik dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami peserta didik. Para peserta didik sangat antusias mendengarkan penjelasan Bu Ika. Lanjut. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan norma? Ini penjelasannya, perhatikan depan. Itu juga ada yang rincinya, Bapak Hukum tadi ya. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitasnya dan kehidupan di keluarga, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan negara. Jadi norma itu kaidah atau aturan yang harus kita patuhi setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas. Lanjut. Aturan dan norma hampir sama artinya, tetapi ada perbedaannya. Aturan dengan norma itu hampir sama, tapi ada perbedaannya. Perbedaan aturan dan norma. Peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumnya. Kemudian, misalnya, pelanggaran apa yang akan kita lakukan? Sanksinya apa? Peraturan lalu lintas. Biasanya peraturan lalu lintas itu tertulis bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, sanksinya bisa berupa teguran, hukuman, kurungan atau denda. Sama kayak kita lalu lintas tidak menggunakan helm, menerobos lalu lintas, maka kita akan mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian. Nah, itu harus memahami perbedaannya. Lanjut.
Perbedaan aturan norma. Norma merupakan ukuran berlaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantasnya. Biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut mereka. Jadi kebanyakan mayoritas kita beragama Islam ya, itu kita sekarang ini. Kemudian norma disebut juga sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya, kewajiban menghormati orang tua. Kewajiban menghormati orang tua ini juga salah satu norma keagamaan ya. Anak yang menghormati orang tua berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan anak yang tidak menghormati orang tua berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Lanjut. Nah, itu bedanya antara norma dengan peraturan. Jadi norma itu berbeda dengan peraturannya. Lanjut. Norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ada 4 macam. Yang Bapak sebutkan tadi di awal ya, ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum. Norma keagamaan yang pertama, jelaskan di depan. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Tetapi di lingkungan kita ini kebanyakan kita beragama Islam semua kan. Nah, tidak ada Hindu, Kristen, Hindu. Kita menganut agama Islam. Nah, lanjut. Norma agama. Contoh norma agama di antaranya adalah kewajiban beribadah bagi umat Islam. Nah, itu khusus agama Islam ya. Itu merupakan salah satu contohnya baru. Salah satu contoh norma agama. Oke? Lanjut. Setiap umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Nah, ada sanksinya setiap agama itu, ada sanksinya kalau dia melanggar aturan norma ya. Lanjut. Oke, norma kesusilaan ya. Selanjutnya nomor 2, norma kesusilaan. Nah, ada berupa poster namanya jujur itu hebat, aku anak yang jujur. Nah, norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Nah, itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksinya dari pelanggaran norma kesusilaan ini yaitu sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa mereka bersalah, menyesal atau malu dan sebagainya. Salah satunya maling. Nah, dia mengambil barang hak milik orang lain, tapi dia tidak merasa malu. Itu dia kena norma kesusilaan. Tidak merasa bersalah, tidak menyesal, serta tidak malu melakukan aksinya. Ya, lanjut. Nih, norma kesusilaan contohnya, salah satu contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Itu salah satu juga contoh norma kesusilaan. Jadi kita beraktivitas dengan teman, guru, baik dengan orang tua, kita harus selalu berkata jujur, tidak berbohong. Nah, itu salah satu pergaulan dengan orang lain. Oke, lanjut. Orang yang tidak jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah dalam hatinya. Nah, orang yang tidak suka jujur atau bersalah ini pasti dia bersalah hatinya. Kecuali orang yang suka berbohong, tapi dia tidak merasakan sakit hati bersama dulu itu. Karena norma kesusilaan yang ada di sini ya. Lanjut. Nah. Dia akan terus menyesal karena telah berbohong pada orang lain. Selanjutnya ada norma kesopanan yang ketiga. Penjelasannya, norma kesopanan itu norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Norma kesopanan disebutkan ya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoan, atau pengucilan dalam pergaulan. Kamu sama orang dewasa tidak sopan, pasti kamu akan dibicarakan pada orang dewasa. Kenapa dia masih kecil dan tidak menghormati orang tua? Nah, kalau kesopanan itu tuh, ada yang menunduk di jalan sama orang tua, ada yang tadi sama orang tua. Itu salah satu juga norma kesopanan pada orang lebih tua. Lanjut. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, serta mematuhi nasihat orang tua dan sebagainya. Di sini ada apa semuanya mematuhi orang tuanya? Ada ngelawan nggak? Mematuhi semuanya. Ya, mematuhi semuanya. Kita beraktivitas di sekolah, beserta menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita kita. Ya, membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, anak yang tidak menghormati kepada orang tuanya, dia akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya, ataupun oleh anggota masyarakat lainnya. Nah, bagi yang tidak menghormati orang tua, akan diasingkan oleh keluarga di masyarakat kita. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum, hukum penjara merupakan salah satu sanksi bagi para pelanggar hukum
norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip perintah dan larangan. Norma hukum ini pelanggaran bagi yang maling. Ya. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tua, bagi orang tanpa kecuali. Biasanya berbentuk hukum penjara dan denda. Itu salah satu sanksi yang diberikan pada norma hukum. Selanjutnya di sini ada contoh norma hukum. Salah satunya, norma-norma yang disebutkan di atas harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, saling menghargai, serta tolong-menolong antar sesama. Oke, itu sekian dari materi yang pendidikan ini mengenai norma-norma. Ada pertanyaan dari Bapak semuanya? Tidak ada, oke. Karena dia ada, Bapak akan mengajukan suatu kuis. Kuisnya hanya berisikan pertanyaan simpel. Nanti Bapak bikin 3 kelompok, yang mana kelompok ini kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Oke? Karena kelompok 1, 2, 3 ini Bapak akan berikan pertanyaan yang berbeda, serta jawab menggunakan kertas dan tampil di depan dia setelah selesai membuat pertanyaannya. Jawabannya, oke? Nah, Bapak membagikan kertas nih. Nanti bikin nama kelompoknya serta jawabannya. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, jadi, pada kelompok 1, di sini Bapak mau memberikan pertanyaan mengenai norma-norma yang Bapak jelaskan tadi. Yang mana norma itu ada 4, norma keagamaan, norma kesopanan, norma kesusilaan, serta norma hukum. Jadi kelompok pertama, silakan kamu bikin contoh norma agama minimal 3 buah, serta larangannya ada norma agama. Contoh larangannya sama apa yang tadi ya? Perintah norma agama serta contoh larangan dari norma agama. Ingat 3 ya. Yang contohnya juga 3, serta larangannya juga 3. Kemudian kelompok kedua juga bikin contoh norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu bikin contoh minimal 3, serta contoh larangan pada norma kesusilaan juga 3. Kemudian kelompok 3 bikin salah satu contoh norma kesopanan minimal juga 3, dan larangan pelanggaran norma kesopanan juga 3. Oke, kalau sudah selesai tapi ke depan ya. Nah, silakan dibuat minimal Bapak kasih waktunya 2 menit buat kertasnya. Silakan kalian tulis dari kertasnya, bikin nama kelompok, serta bikin jawabannya. Oke, Bapak tunggu ya. Ayo, salah satu contoh norma agama, kesopanan, serta norma kesusilaan dan pelanggaran yang 5 3. Bagi yang sudah selesai silakan kumpul taruh di depan. Kita akan panggil satu persatu. Contoh perintah dalam norma agama 3, serta contoh larangan norma agama juga 3. Begitu pun juga norma kesusilaan. Norma kesusilaan juga bikin contohnya 3, serta pelanggarannya juga 3. Kemudian norma kesopanan juga 3, serta contoh pelanggaran norma kesopanan. Selesai? Kelompok pertama sudah selesai? Ya, waktu tinggal 10 menit lagi ada. Tinggalnya 3 contohnya. Nomor 3 udah? Kedua. Udah kamu keluar? Kita salah satu contoh perintah dan norma agama serta larangan pada norma agama. Norma kita contohnya, serta norma kesusilaan juga contoh, serta pelanggarannya norma kesusilaan, serta norma kesopanan
depan. Selesai. Ya, kelompok udah terus pertama. Ya, sampai dulu. Kelompok tiga udah. Ayo, kelompok tiga. Kelompok pertama. Kumpul depan dulu ya. Kelompok kedua pertama. Baik. Ya, terima kasih. Buat kelompok pertama, kedua ini sudah. Kita akan melihat hasil jawabannya. Yang mana yang kelompok pertama itu kita salah satu contoh perintah dari norma agama dan larangannya pada norma agama. Silakan kelompok pertama menunjukkan hasil jawabannya secepatnya. Norma agama. Ya. Ya. Nah, terima kasih pada kelompok pertama. Baik, kita bacakan kelompok pertama itu merupakan contoh perintah dari norma agama serta larangan dari norma agama. Kita bacakan lagi ya. Di sini kelompok ketiga dibikinnya kewajiban menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Dan nomor 2 saling menolong sama manusia. Yang ketiga saling menghormati antar pemilik agama, penduduk agama. Ini merupakan perintah dalam norma agama. Kemudian sedangkan contoh larangannya dalam norma agama itu mengambil milik orang lain, mencuri atau membunuh. Baik, terima kasih kelompok pertama. Kelompok kedua, silakan tampilkan presentasi di depan. Nah, mari bacakan. Kelompok kedua, ketika ke depan semuanya. Ya, norma kesusilaan, ayo. Terima kasih kelompok kedua telah membacakan hasil jawabannya mengenai contoh norma kesusilaan serta contoh pelanggarannya. Kemudian kelompok ketiga, silakan kalian tampilkan hasil yang jawaban yang telah kalian berikan tadi mengenai norma kesopanan. Kata. Ya, norma kesopanan. Apa gambarnya? Ambil yang kita lihat. Sini. Nama nampak. Ya, bacakan hasilnya jawabannya. Ya, bacakan. Ya. Ya, betul. Ya. Ya. Ya, baik, terima kasih kelompok 3. Ini jawaban dari kelompok 3 norma kesopanan serta pelanggaran pada norma kesopanan. Yang mana yang pertama, norma kesopanan itu memiliki contoh menghormati orang tua, bersikap sopan santun, mematuhi nasihat orang tua. Pelanggaran norma kesopanan antara lainnya berbohong, tidak menghormati orang lain, melakukan tindakan diskriminasi. Baik, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 3 telah menjaga hasil diskusi yang benar. Mengucapkan terima kasih banyak. Baik, dari yang kalian bikin ini ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi jika tidak ada, maka Bapak menyimpulkan kalian memahami materi dalam ini dengan baik. Jadi apa aku menyimpulkannya pertama? Apa kalian akan secara sedikit menyimpulkannya? Pertama tentang norma agama tadi. Norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara sesama manusia berdasarkan ajaran agama. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah suatu aturan yang dilandasi atau nurani dan budi pekerti atau akhlak. Selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu lingkungan atau kelompok masyarakat tertentu. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat pemerintah dalam lingkup undang-undang. Baik, karena materi kita mengenai norma-norma udah selesai hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak Bapak. Semoga di pertemuan kita berikutnya kita bisa melanjutkan materi ini lebih baik. Kita bertemu dengan generasi awal juga dan teman yang tadi yang sakit bisa ikut kelas dan melaksanakan pembelajaran yang sudah kita bersama ya. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Bapak akhiri, Bapak tutup. Silakan ketua kelas, silakan pimpin doa di depan. Mengucapkan terima kasih banyak, selamat siang dan selamat istirahat sampai rumah, hati-hati dan jangan lupa makan, istirahat, tidur, oke? Nah, terima kasih banyak, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, keluar dari kelompok pertama dulu, di sini. Nah, kelompok kedua lagi, ya, silakan keluar. Kelompok ketiga, ya. Ya, kelompok tiga. Hati-hati jalan ya, istirahat. Ya.